Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Yuniarna dari D3 Kebidanan Politeknik Tiara Bunda. Di sini saya akan mempraktikkan 60 langkah asuhan persalinan normal. Sebelum kita mulai ke prakteknya, saya di sini akan memperkenalkan alat-alat apa saja yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan persalinan normal. Pertama, ada box instrumen berisi sarung tangan panjang, sarung tangan steril pendek, ada setengah koher, ada 2 klem arteri, gunting tali pusat, gunting episiotomi, ada spuit 3 cc, kateter nelaton, kasa secukupnya, ada linek, ada kom berisi kapas steril, ada bengkok, kacamata Google, korentang, oximeter, dan stetoskop. Larutan klorin dan DTT. Baskom kecil untuk plasenta. Topi atau penutup kepala. Kacamata Google, apron, dan sepatu boot. Di sini kita siapkan juga tong sampah medis dan sampah non medis. Ibu gimana? Udah ada dorongan untuk menekan? Sudah. Baik, saya periksa dulu ya, Bu. Oh, ini sudah ada tekanan pada anus, perineumnya sudah menonjol, vulvanya juga sudah membuka. Baik, kalau begitu saya siapkan dulu alatnya ya, Bu. Ibu permisi, saya akan menggelar kain di perut baru Ibu. Angkat sedikit bokongnya ya, Bu. Iya. Patahkan ampul oksitosin. Siapkan spuit. Gunakan APD. Dekatkan alat. Cuci tangan 6 langkah. Lalu pun masukkan oksitosin ke dalam spuit dengan teknik one hand. Setelah itu simpan di bak instrumen.
Lalu lakukan vulva hygiene. Ibu, saya akan membersihkan daerah kewanitaan ibu. Izin saya bersihkan ya bu. Gunakan kapas steril sebanyak 5 buah. Permisi ya ibu, saya angkat. Pertama, bersihkan labia mayora destra, buang. Bersihkan labia mayora sinistra, buang. Labia minora destra, buang. Labia minora sinistra, buang. Lalu vestibulum sampai anus. Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan dalam dengan memasukkan 2 jari saya. Jika terasa sakit, ibu bisa tarik nafas dalam-dalam dan keluarkan lewat mulut ya bu. Mulai ya bu. Ibu, alhamdulillah ini sudah teraba kepalanya, pembukaannya sudah lengkap, ketubannya masih utuh ya bu. Saya akan melakukan pemecahan ketuban. Apa ibu bersedia? Sedia. Ini pemecahan ini bertujuan untuk mempercepat pemecahan ketubannya ya bu. Masukkan setengah koher secara perlahan. Putar searah jarum jam. Lalu kembalikan. Lalu tarik perlahan. Ibu, alhamdulillah ketubannya sudah pecah ya bu. Ketubannya jernih, tidak bercampur mekonium. Kurang lebih 400 ml. Cuci sarung tangan kepada larutan klorin dan buang secara terbalik. Setelah itu kita dengarkan detak jantung janin menggunakan linet. Ibu, saya izin mendengarkan detak jantung janinnya ya. Detak jantung janinnya normal ya ibu, 134 kali per menit. Ibu, ini pembukaannya alhamdulillah sudah lengkap, ketubannya juga sudah pecah ya ibu, keadaannya normal. Jadi kita tinggal menunggu keluarnya si bayi. Saya akan mempersiapkan dulu lengkapannya ibu. Ibu, sekarang ibu tinggal mempersiapkan posisi yang nyaman untuk ibu. Gimana? Mau gimana ibu posisinya? Baring aja, setengah duduk gitu. Sudah nyaman? Baik. Ibu, nanti kalau ada rasa ingin meneran, ibu baru boleh meneran ya. Kalau tidak ada, ibu jangan meneran ya. Tarik nafas. Sebentar ya ibu. Saya gelar handuknya ya bu untuk mengeringkan dedenya bila sudah keluar. Ibu, maaf saya angkat bokongnya ya. Kok anaknya ada di luar perut? Itu sudah masuk. Dekatkan alat. Gunakan sarung tangan DTT. Setelah tampak kepala bayi membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, maka lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain bersih dan kering. Tangan lain menahan belakang kepala bayi untuk mempertahankan posisi fleksi dan membantu lahirnya kepala.
Ayo ibu, beneran kepalanya sudah keluar ya ibu, alhamdulillah. Ya, terus ibu, bagus. Bagus ibu, terus. Periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat. Alhamdulillah ibu, tidak ada lilitan tali pusat ya. Lalu tunggu putaran paksi luar yang berlangsung secara spontan. Pegang kepala bayi secara biparietal. Gerakan lembut ke atas ke bawah untuk melahirkan bahu depan dan belakang. Lalu satu lengan menyangga kepala dan bahu belakang, tangan yang lain menyusuri lengan dan siku. Selanjutnya menelusuri tangan atas berlanjut ke punggung bokong, tungkai, dan kaki. Ibu, alhamdulillah bayinya sudah keluar, menangis kencang, warna kulitnya kemerahan. Gerakannya sangat aktif ya ibu, saya keringkan dulu ya bu. Lalu cek apakah ada janin kedua atau tidak. Ibu, ini janinnya tunggal ya, tidak ada bayi lagi di dalam kandungan ibu. Maka saya akan melakukan penyuntikan oksitosin ya bu, agar mempercepat kontraksi untuk penurunan plasentannya. Buka spuit secara one hand, lalu suntikan secara intramuskular di sepertiga paha ibu. Aspirasi dan suntikan. Buang spuit ke bengkok. Lalu ganti handuk tadi. Lalu lakukan pemotongan tali pusat dengan cara menjepit dahulu tali pusat dengan klem. Gunakan 2 klem arteri. Yang pertama, klem pada 3 cm pertama di dekat pusat bayi. Lalu klem selanjutnya 3 cm setelah klem pertama. Lindungi perut bayi dari klem tersebut. Lalu lakukan pengguntingan pada tali pusat tersebut. Klem tali pusat bayi menggunakan umbilical cord. Lalu pindahkan klem tersebut ke 5 cm tali pusat dari vulva ibu. Lalu lakukan inisiasi menyusu dini dengan meletakkan bayi tengkurap di dada ibu untuk kulat ibu bayi. Luruskan bayi sehingga dada bayi menempel di dada ibunya. Biarkan bayi mencari puting ibu sendiri. Biarkan kepala bayi berada di antara payudara ibu. Lalu berikan topi untuk kehangatan bayi. Lakukan peregangan tali pusat terkendali dengan dorsokranial. Tarik ke bawah, ke atas. Jika plasenta sudah muncul di permukaan vulva ibu, maka lakukan pemutaran searah jarum jam secara perlahan.
Lalu letakkan di baskom tempat plasenta. Buka klem. Periksa kontraksi. Ibu, ini kontraksinya bagus ya. Lakukan masase. Lakukan evaluasi kemungkinan perdarahan atau adanya laserasi dengan cara mendep menggunakan kasa apakah ada robekan perineum atau tidak. Jika ada, maka lakukan laserasi atau penjahitan luka jalan lahir. Lalu cek kotiledon pada dua sisi plasenta. Kotiledon normal, terdapat 15 pasang. Lalu cek kelengkapan selaput ketuban. Alhamdulillah plasentanya tidak ada yang tertinggal ya Ibu. Dan perdarahan normal 300 cc. Ibu, alhamdulillah kontraksinya baik ya, tidak keras dan kandung kemihnya juga kosong. Menggunakan larutan klorin tanpa melepas sarung tangan. Lalu ajarkan ibu untuk masase fundus uteri dan agar ibu mengerti kontraksi yang baik itu bagaimana. Ibu, mari saya ajarkan untuk memijat area perut ibu dan agar ibu tahu kontraksi yang bagus itu yang seperti apa. Ibu, pinjam tangannya. Ini ya Bu, diputar searah jarum jam secara perlahan. Nah, jika perut ibu terasa keras, itu berarti kontraksinya bagus. Nah, jika lembek, ibu bisa datang ke bidan setempat atau pelayanan kesehatan terdekat karena kontraksi ibu itu tidak normal. Dia lembek atau tidak berkontraksi. Ibu sudah mengerti? Coba ibu dilakukan. Ya, betul. Bersihkan ibu dari paparan darah setelah melahirkan menggunakan wasap dan air klorin. Bersihkan. Simpan. Lalu air BTT. Lalu bersihkan juga tempat persalinan. Buang semua alat yang terkontaminasi kepada tempatnya masing-masing. Juga rendam alat-alat yang terkontaminasi ke dalam larutan klorin. Lepaskan sarung tangan dengan cara mencucinya dan menyimpan secara terbalik di larutan klorin. Cuci tangan 6 langkah. Bantu ibu untuk memakai pembalut dan celana dalam.
Lalu lepaskan semua APD. Sekian video praktek 60 langkah asuhan persalinan normal yang dapat saya tampilkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.